Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik dari manajemen laktasi atau manajemen menyusui. Nah, sebelumnya untuk yang pertama sebelum melakukan manajemen laktasi kita perlu terlebih dahulu yang pertama adalah medical consent atau informed consent. Nah, yang pertama kita lakukan pada medical consent ini sebagai tahap awal dari manajemen laktasi adalah kita menyapa pasien, kemudian memperkenalkan diri, serta kita melakukan konseling dan motivasi, memberikan konseling dan motivasi kepada sang ibu ataupun pihak keluarga yang ada bersamanya, di mana ibu tersebut adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang datang dengan tujuan untuk edukasi menyusui yang benar. Nah, setelah itu kita menjelaskan mengenai konseling dan motivasi, di mana pemberian ASI ini penting, terutama untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sejak bayi lahir hingga 6 bulan, di mana ASI eksklusif ini maksudnya adalah nanti bayi akan terus menerima ASI tanpa disertai makanan ataupun minuman tambahan. Dan setelah 6 bulan hingga 2 tahun, bayi terus diberikan ASI dengan makanan dan minuman tambahan nantinya. Semuanya kita konseling dan edukasikan kepada sang ibu, dan juga bahwa ASI ini penting untuk pertumbuhan sang bayi, kemudian juga menjaga kesehatan sang bayi baik dari segi emosional atau psikis hingga dari segi kesehatan secara fisik. Kemudian juga bermanfaat untuk ibu karena pemberian ASI ini bermanfaat untuk menurunkan kejadian-kejadian penyakit seperti misalnya penyakit kanker payudara. Nah, kemudian kita edukasikan semua sebagai juga motivasi kepada sang ibu serta pihak keluarganya, agar pihak keluarganya juga tahu pentingnya bagi sang ibu untuk melakukan pemberian ASI kepada bayinya kira-kira hingga 2 tahun. Nah, setelah itu kita kemudian memberikan kesempatan kepada sang ibu ataupun pihak keluarganya jika ingin bertanya atau ada hal yang tidak jelas. Dan terakhir kita meminta persetujuan dari sang ibu dan pihak keluarga yang mungkin ada bersamanya, misalnya suaminya. Kemudian setelah kita menerima persetujuan dari sang ibu dan pihak keluarganya untuk diberikan edukasi mengenai manajemen laktasi yang benar, kita beralih ke tahap yang selanjutnya, yaitu persiapan ibu. Nah, untuk persiapan ibu itu sendiri, sang ibu sebelumnya kita instruksikan untuk melakukan sanitasi tangan. Kita instruksikan ibu untuk melakukan sanitasi tangan dengan teknik yang benar, yaitu yang pertama setelah mengambil cairan sabun atau cairan sanitasi, kemudian yang pertama digosokkan di kedua telapak tangan, saling digosokkan. Kemudian kedua punggung tangan digosokkan secara bergantian, kemudian bersihkan sela-sela jari, kemudian saling membersihkan jari-jari dengan saling mengepalkannya, kemudian membersihkan daerah ibu jari secara bergantian seperti ini. Kemudian ujung-ujung dan kuku jari dibersihkan dengan digosokkan pada telapak tangan satunya secara bergantian dengan gerakan berputar di ibu. Lalu yang terakhir adalah dibersihkan di daerah pergelangan tangan secara bergantian. Kemudian setelah menginstruksikan sang ibu untuk melakukan sanitasi tangan yang benar dengan teknik yang benar, kemudian kita instruksikan sang ibu untuk membuka bajunya serta meminta ibu, menginstruksikan ibu untuk membuka pakaiannya serta bersoldernya jika sang ibu mau, atau dapat juga diberikan edukasi atau konseling saja dengan ibu tetap memakai pakaiannya. Terus setelah itu kemudian jika misalnya sang ibu ingin mempraktekannya langsung dengan telah membuka bajunya serta telah membuka breastholdernya, kemudian kita instruksikan sang ibu untuk mengambil sedikit dari cairan ASI, dengan pertama-tama mengeluarkannya dengan teknik yang benar, yaitu kita instruksikan sang ibu untuk memegang meletakkan jari jempol serta jari telunjuknya di tepi atas dan di tepi bawah dari areola mamanya. Kita ibaratkan ini adalah areola mama. Sang ibu. Maka ibu jari dan jari telunjuk diletakkan di tepi atas dan di tepi bawahnya, kemudian ditekan ke arah dinding dada sang ibu tersebut seperti ini, Bu.
hingga ASI ditemukan keluar dari puting susu sang ibu. Kemudian kita menginstruksikan sang ibu untuk mengoleskan ASI yang keluar tersebut sedikit digosokkan di daerah di puting susu serta di daerah areola mama sang ibu tersebut. Hal ini bertujuan untuk tujuan disinfeksi serta menjaga kelembapan dari areola mama serta puting susu sang ibu tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap untuk persiapan posisi sang bayi. Nah, kita lakukan dengan menggunakan boneka ataupun manikin bayi yang ditunjukkan kepada sang ibu, dan sang ibu dapat mempraktikkannya sendiri dengan bayinya langsung. Di mana yang pertama adalah bayi disandarkan di sisi lengan yang dominan, dan hal itu dilakukan dengan pertama menyandarkan kepala sang bayi di lengkung siku sang ibu. Kemudian badan bayi disandarkan di sepanjang lengan bawah sang ibu, dan kemudian telapak tangan menyokong bokong dari sang bayi sehingga seperti ini. Nah, setelah itu ibu yang selanjutnya adalah kita instruksikan sang ibu untuk menghadapkan kepala dari sang bayi ke arah payudara sang ibu. Dan juga sang ibu juga perlu memastikan bahwa kedua tangan bayi tersebut, tangan yang berada di dekat ibu tersebut diletakkan di bawah ketiak ibu, dan tangan yang satunya diletakkan di depan saja begitu, atau dapat diletakkan di bokong bayi sehingga kedua lengan tersebut tidak terjepit. Kemudian sang ibu juga sebelumnya perlu telah memastikan bahwa perut sang bayi sudah menempel terhadap payudara sang ibu ataupun di dada sang ibu, atau telah menyentuh perut sang ibu, sehingga seperti ini nanti perut sang bayi telah menempel di perut sang ibu juga, dan kepala sang bayi telah menghadap ke arah payudara sang ibu. Nah, setelah itu sang ibu perlu pastikan yang terakhir bahwa telinga dan bahu dari sang bayi telah berada pada satu garis lurus atau sejajar, sehingga itu adalah posisi bayi yang benar. Tahap yang selanjutnya adalah yaitu untuk perlekatan bayi. Nah, untuk perlekatan bayi itu sesudah ibu memposisikan sang bayi dengan benar, kemudian teknik menyusui yang selanjutnya akan dapat dilakukan, di mana pertama-tama ibu sebelumnya sudah menatap muka dari sang bayinya tersebut dengan kasih sayang. Kemudian sang ibu pertama harus telah memastikan bahwa mulut sang bayi telah terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu sang ibu menekan pipi dari sang bayi tersebut ditempelkan ke payudara sang ibu hingga mulut sang bayi dapat terbuka, atau dengan cara yang lain, yaitu dengan jari ibu menekan dari sisi mulut sang bayi hingga mulut bayi terbuka. Nah, setelah dipastikan bahwa mulut sang bayi telah terbuka, kita instruksikan sang ibu untuk segera memasukkan puting susu dan areola mamanya ke dalam mulut sang bayi yang telah terbuka tadi. Dilakukan secara segera, dan dipastikan bahwa sebagian besar dari areola mama sang ibu telah masuk ke dalam mulut sang bayi. Kemudian setelah itu ditunggu hingga sang bayi akhirnya mencoba untuk mengisap ASI dari puting susu sang ibu. Nah, setelah itu selanjutnya untuk pelepasan dari isapan, jika bayi sudah mengisap ASI dalam jumlah yang cukup, di mana untuk pelepasan isapannya tersebut, untuk pelepasan ini nanti ibu pertama-tama ibu harus telah pastikan bahwa mulut sang bayi telah terbuka kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan
Dengan ibu jari kelingking kita masukkan sedikit saja di sudut mulutnya dari sang anak ibu, sehingga nanti mulutnya nanti dari anaknya terbuka. Atau dengan cara yang satunya, atau dengan cara lain, yaitu sang ibu nanti ibu tekan saja dagunya adik ke arah bawah, hingga nanti mulutnya sang adik nanti terbuka sendiri. Nah, setelah dipastikan bahwa mulut sang bayi telah terbuka, lalu sang ibu dapat menarik kepala sang bayi menjauh dari payudara sang ibu. Nah, kemudian setelah dipastikan bahwa kedua mulut bayi telah lepas dari payudara sang ibu, kemudian sang ibu dapat melakukan kembali teknik disinfeksi dan melembabkan kembali puting susu serta areola mamanya dengan mengambil sedikit lagi ASI yang tersisa dan digosokkan di daerah puting susu serta areola mamanya. Nah, perlu diperhatikan umumnya jika misalnya bayi sudah mulai mengisap dari puting susu sang bayi, atau puting susu dan areola mama sang ibu telah masuk ke dalam mulut sang bayi dan bayi mulai mengisap, sang ibu tidak perlu lagi menopang, karena sebelum nanti mulut sang bayi dimasukkan sebelum puting susu dan areola mama sang ibu dimasukkan ke dalam mulut sang bayi, perlu ditopang terlebih dahulu dengan cara ibu jari sang ibu berada di bagian atas, tidak menyentuh areola mama ataupun puting mama, dan jari-jari yang lainnya menopang dari bawah payudara sang ibu tanpa menyentuh areola mama ataupun puting susu sang ibu. Nah, setelah puting susu dan areola mama ibu sudah mulai masuk ke dalam mulut bayi dan bayi sudah mulai mengisap, maka sang ibu dapat melepas sokongan tangannya tersebut. Namun jika misalnya sang bayi puting susu atau areola mama ataupun kulit dari payudara ibu menutup hidung dari sang bayi, maka perlu tetap disokong dengan tangan ibu yang satunya yang bebas tadi, agar hidung sang bayi tidak tertutup selama menyusui. Nah, kembali ke langkah yang tadi, setelah sang ibu telah mencabut mulut sang bayi dan telah dilakukan disinfeksi serta menjaga kelembapan, kemudian kita menginstruksikan ibu kita nanti selanjutnya lakukan lagi di sisi payudara yang satunya dengan teknik yang sama mulai dari awal tadi, dilakukan disinfeksi dan melembabkan dengan menggunakan sedikit ASI yang keluar, hingga bayi kemudian dilakukan teknik menyusui yang dari awal tadi, hingga nanti setelah menyusuinya selesai, sang ibu lakukan kembali disinfeksi dan melembabkan dengan menggunakan sisa-sisa ASI. Kemudian teknik pelepasan dari isapan telah selesai. Nah, selanjutnya tahapan yang selanjutnya adalah tahapan untuk menyendawakan sang bayi. Nah, ibu menyendawakan si adik ini penting ibu supaya nanti ASI-ASI yang tersisa di saluran cerna atasnya ini adik tidak bikin adiknya muntah, tapi dibikin nanti sisa-sisa ASI-nya ini bisa masuk ke dalam lambungnya sang adik. Nah, teknik menyendawakan bayi ini ibu dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu bayi digendong dengan posisi tegak, bersandar ke arah bahu sang ibu ke belakang, kemudian sambil ditepuk-tepuk punggung dari sang bayi seperti ini bu. Nanti ditepuk-tepuk secara pelan-pelan punggungnya si ade sampai adenya nanti bersendawa. Atau cara yang kedua ibu, cara menyendawakannya dilakukan dengan si ade diposisikan telungkup begini atau tengkurap di atas mukanya sang ibu, kemudian ditepuk-tepuk juga secara pelan-pelan di ibu belakangnya sang ade sampai adenya nanti bersendawa. Nah, kemudian teknik menyendawakan tersebut telah selesai. Nah, perlu saya ingatkan bahwa selama proses laktasi tadi direkomendasikan juga bahwa sang bayi di pangkuan ibu juga telah menggunakan bantal, sehingga nanti posisi adik bisa lebih nyaman dan posisi dari sang ibu bisa lebih nyaman disandarkan sehingga tidak kaku. Nah, seperti ini nanti untuk posisi menyusuinya. Lalu setelah itu kemudian perlu juga diperhatikan saat perlekatan bayi tadi,
mengenai perlekatan dan posisi bayi yang benar, yaitu kita terapkan 4 tanda, yaitu CALM, CALM, di mana untuk C adalah selama terjadinya menyusui nanti ibu, yang C itu dagu maksudnya, cin dagu, artinya nanti selama menyusui ibu, dagunya dari si adik harus telah menempel di payudaranya sang ibu ataupun di dadanya sang ibu selama menyusui. Kemudian yang A itu bu, areola, maksudnya adalah daerah di areola mama, di daerah dari areola mama sang ibu sebagian besar telah masuk ke dalam mulut sang bayi saat bayi telah memulai isapan, dan terutama di bagian areola bawah dari sang bayi harus sebagian besar telah masuk ke dalam mulut sang bayi. Kemudian yang ketiga adalah L, lips, maksudnya lips ini bibir ibu. Jadi selama menyusui nanti bibir atasnya sang bayi ini dia terlipat ke atas ibu, serta bibir bawahnya terlipat ke bawah sehingga bayi tidak mencucu. Nah, hal ini bertujuan supaya nanti saat menyusuinya tidak ada ASI yang tertumpah keluar ibu, maksudnya yang tertumpah keluar dari mulut sang bayi. Kemudian yang keempat adalah M, yaitu mulut ibu. Maksudnya dari mulutnya ini ya tentu saja ibu saat menyusui nanti mulutnya bayi berada dalam posisi terbuka lebar sehingga lebih banyak nanti ASI bisa masuk saat menyusui ibu. Nah, setelah memberitahukan mengenai keempat dari tanda tersebut, kemudian kita selanjutnya dapat menginstruksikan sang ibu untuk kembali mengenakan pakaiannya serta bersoldernya, dan sang ibu lakukan kembali teknik sanitasi tangan yang benar. Ibu kembali dibersihkan tangannya ibu seperti yang sebelumnya. Kita lakukan seperti teknik sanitasi yang sebelumnya tadi. Nah, setelah itu kita kemudian mengucapkan terima kasih kepada ibu atas kesediaannya untuk dilakukan edukasi mengenai manajemen laktasi yang benar, serta kita sampaikan beberapa hal-hal yang penting. Yang pertama bahwa pemberian ASI ini untuk bayi yang sejak lahir, untuk adiknya yang sejak lahir sampai 6 bulan ini ibu, nanti ibu lakukan pemberian ASI eksklusif. Maksudnya adalah nanti ibu lakukan pemberian ASI setiap hari sesuai kebutuhannya kepada sang adik, tanpa disertai dengan makanan ataupun minuman penyerta. Dan kemudian setelah 6 bulan nanti, dari 6 bulan sampai usia 2 tahun dari sang adik nanti ini ibu tetap diberikan ASI sambil diberikan makanan dan minuman tambahan ibu. Kemudian perlu juga saya beritahu kepada ibu bahwa pemberian ASI ini artinya nanti adalah bahwa nutrisi yang sang ibu peroleh nanti akan diperoleh oleh sang bayi juga, sang adik juga melalui ASI ibu tersebut. Oleh karena itu ibu harus menjaga pola makannya yang benar, serta zat gizinya yang harus mencukupi, terutama ibu yang penting itu adalah terutama nanti yang ibu butuhkan adalah zat besi dan asam folat. Nah, ini nanti akan ibu butuhkan juga selama menyusui ini sang adik, dan juga disertai juga jika dibutuhkan mungkin obat-obatan. Nah, setelah itu setelah kita lakukan edukasi kepada sang ibu, serta juga kita edukasikan sang ibu untuk lebih banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan lebih banyak, karena zat gizi tersebut akan dinikmati oleh sang adik juga melalui ASI-nya ibu. Setelah edukasi tersebut, kita kemudian mengucapkan terima kasih kepada sang ibu, dan teknik dari manajemen laktasi telah selesai.